dan inklusif. Kampanye pengendalian tembakau muncul lewat isu anak, olahraga, musik, agama, dan seterusnya melalui pemberitaan di media arus utama dan penguatan kampanye digital di media sosial. Kerjasama dengan pemerintah semakin erat untuk memperkuat advokasi terkait nilai-nilai pengendalian tembakau dalam Empower. Ketika pandemi menerpa, langkah perjuangan tak surut. Komnas Pengendalian Tembakau sebagai organisasi pertama yang mengangkat pendekatan hubungan rokok dan COVID-19 melalui konferensi pers, kampanye digital, dan survei. Sederet kegiatan kampanye dan advokasi dilakukan melalui media daring, menjadi bagian dari advokasi untuk revisi peraturan pemerintah 109/2012 dan kenaikan cukai, dengan penguatan pesan kunci dan evidence base, serta kolaborasi dengan mitra kerja pengendalian tembakau. Hari ini, 25 tahun sudah Komnas Pengendalian Tembakau berjuang untuk mendorong perubahan demi Indonesia yang lebih baik. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat berpasangan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Ibu Nafsia Kiai Dewan Pembina Komnas Pengendalian Tembakau yang telah bergabung bersama kita semua di sini melalui virtual Zoom. Selamat siang Bu Nafsia Kiai. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat kepada yang mewakili informator Profesor Dr. Hasbullah Tabrani MPH LPH. Selamat siang Prof. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat kepada Ibu Laksmiani Hanafian perwakilan informator. Terima kasih Bu. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu calon pengurus Komite Nasional Pengendalian Tembakau, perwakilan organisasi anggota dan seluruh peserta yang telah hadir pada siang hari ini dan juga yang telah hadir melalui Zoom. Selamat siang kepada Bapak Esto. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Selamat siang kepada Ibu Dia Sanyasi, Bapak Ibu. Terima kasih untuk yang telah bergabung melalui virtual Zoom. Selamat siang dan selamat datang dalam acara pelantikan pengurus Komite Nasional Pengendalian Tembakau Masa Bakti tahun 2025 sampai 2030. Acara siang ini akan dipandu oleh saya sendiri, Nina, dari tim kerja Harian Komnas Pengendalian Tembakau. Baik, untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Indonesia merdeka, Indonesia, Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Hermawan Saputra Mas. Kepada Dr. Hermawan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan dan para calon penerus Komite Nasional Pengendalian Tembakau yang insya Allah akan dilantik untuk periode 2025-2030. Mohon berkenan dan kiranya kita semua bisa menundukkan kepala kita sembari memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kegiatan dan amanah berikutnya di tengah aktivitas kita berbangsa dan bernegara. Terlebih dahulu, kiranya kita berdoa untuk masing-masing disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun untuk yang muslim muslimah kiranya bisa mengikuti dan khidmat bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli ya Allah, perkenankan kami yang hadir di sini orang-orang yang dalam niat baik berbuat kebaikan untuk perbaikan bangsa dan negara kami. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah di hati-hati kami keikhlasan menjadi pengurus, menjadi pelaksana dan pemerhati upaya pengendalian tembakau di negeri kami. Karuniakanlah negeri kami baldatun thayyibatun mubarakatun, negeri yang sehat, negeri yang produktif, negeri yang penuh kelimpahan rezeki dengan tiada penyalahgunaan tembakau di tengah-tengah kami. Berikanlah ya Allah, ya Hafiz, perkenan ampunan kepada kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah yang Malik, yang Maha Kuasa, berilah sedikit kekuasaan-Mu untuk mampu kami advokasi perubahan kebijakan, upaya perbaikan atas upaya kesehatan di negeri kami untuk masyarakat kami tercinta. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Agung, agungkanlah diri dan keluarga kami. Agungkanlah masyarakat dan negara kami. Ya Allah, kepadamu kami sembah, kepadamu kami mohon ampunan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli jiddi wa hazri wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Rabbi ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma aqlantu wa ma anta muqaddim wa anta muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Semoga saya yang sedang berdoa ini dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, untuk selanjutnya adalah penyampaian laporan informator yang akan disampaikan oleh Ibu Lasmiati Hanafiah. Kepada ini waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu perwakilan organisasi kota dan mitra Komnas Pengendalian Tembakau serta Bapak Ibu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami sampaikan laporan informator Komnas Pengendalian Tembakau. 1. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2025-2030, maka Komnas Pengendalian Tembakau menyelenggarakan musyawarah anggota Komite Nasional Pengendalian Tembakau ke-7 pada tanggal 7 Maret 2025 di Yayasan Jantung Indonesia, yang kemudian menetapkan Profesor Dr. Hasbullah Kadrani untuk melanjutkan kembali menjadi Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti tahun 2025-2030. 2. Selanjutnya dalam musyawarah anggota tersebut dibentuklah informator untuk menyusun kepengurusan Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti tahun 2025-2030. 3. Kemudian tim formatur mengadakan pertemuan-pertemuan dan komunikasi yang intens untuk menyusun susunan kepengurusan Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti tahun 2025-2030 yang kemudian akan dilantik pada hari ini. Demikian kami sampaikan laporan ini mengenai proses penyusunan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau masa bakti 2025-2030. Semoga seluruh pengurus terpilih dan dilantik pada hari ini senantiasa mendapat rahmat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dunia atas penyampaian laporan informator. Semoga tersebut dapat diterima oleh semua Bapak Ibu yang di sini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke puncak acara pada siang hari ini, yaitu pelantikan pengurus Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti tahun 2025 sampai 2030 dengan pembacaan naskah surat keputusan sekaligus nama-nama pengurus baru Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2025 sampai 2030 yang akan dibacakan oleh perwakilan tim formatur Bapak Tulus Abadi. Mohon nama-nama pengurus yang disebutkan dapat maju ke depan. Pada Bapak Tulus, waktu dan tempat kami persilakan. Dan kami hormati Profesor Dunia Pak Hemawan dan pada kita tadi satu persatu
Saya digabung oleh Bu Mia dan Pak Pandu untuk membacakan surat ini. Mohon dicermati karena pelantikan ini punya dimensi yang kuat. Saya bacakan sesuai dengan teks yang ada di sini. Surat keputusan Komite Nasional Pengendalian Tembakau nomor 02/5/2025 tentang susunan pengurus Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Lima, pertama, bahwa kepengurusan Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2020 sampai 2025 berakhir sejak 6 Maret 2025 dan musyawarah anggota Komite Nasional Pengendalian Tembakau ke-7 menetapkan ketua umum dan menugaskan ketua umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau untuk menyusun keputusan Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Yang kedua, bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas pengurus Komnas Pengendalian Tembakau perlu dibentuk kepengurusan Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2025 sampai 2030. Mengingat pertama, anggaran dasar Komite Nasional Pengendalian Tembakau bab 6 pasal 11, 12 dan 13. Kedua, hasil musyawarah anggota Komite Nasional Pengendalian Tembakau ke-7 tanggal 7 Maret 2025 yang dilaksanakan di Yayasan Jantung tentang pemilihan ketua umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2025-2030. Yang ketiga, surat keputusan tim formatur Komite Nasional Pengendalian Tembakau tanggal 9 April 2025 mengenai susunan pengurus Komite Nasional masa bakti 2025-2030. Memutuskan menetapkan pertama susunan pengurus Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2025-2030 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Yang kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau masa bakti 2025-2030 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2025, Komite Nasional Pengendalian Tembakau bertanda Profesor Dr. Haji Emil Salim, SE, MA, PhD sebagai Dewan Pembina. Demikian yang saya bacakan dan bagaimana keterangan dari pembawa acara tadi, saya akan membacakan susunan pengurus dan yang saya bacakan nanti maju bagi yang ada. Pertama, Dewan Pembina Profesor Dr. Emil Salim, SE, PhD dan Dr. Nasiah Boy, SPA, MPH. Kemudian Dewan Penasihat Ibu Dian Suminasi, kemudian Profesor Dr. Abdul Mulya Lubis, SH LLM, kemudian Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru. Kemudian Dewan Pakar Dr. Suwarta Kosen, MPH Dr. PH, kemudian Dr. Hakim Suri Mudabuhan, SPG. Kemudian Ketua Umum, saya perintahkan untuk maju. Ya, dan memintakan maju saya aja. Kemudian Ketua Harian Ibu Olas Miyati Hanafiah. Ini kalau pikiran juga adalah ayat Allah. Ayat Allah. Kita nggak berani memerintahkan.
Takut kualat. Dan Wakil Ketua Umum Dr. Anissa Dian Harlin Fasari. Weh. Silakan. Berikutnya kelas Paris Jenderal tidak perlu maju karena sudah di depan. Saudara terus abadi. Weh, Mas Eken. Iya sih. Yang kedua, Wakil Sekretaris Jenderal Mbak Kurnia atau Ibu Kurnia Midiasi atau Ibu biasanya Bu siapa namanya? Nina Samidi. Silakan Mbak Nina, jauh-jauh dari Kediri kita undang ke sini. Ini punya sharing saham di negara. PRT Bendahara. PLT jadi masih PLT ini mohon maaf. Ibu Sumina Siregar. Ibu Sumina Siregar adalah juga bendahara di dan pengurusan sebelumnya. Ibu bisa ke depan. Kemudian pengurusan di bidang-bidang bacakan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan. Ketuanya adalah Dr. Feni Fitriani Taufik. Kemudian anggotanya ada 3 orang, yaitu Dr. Ya, Spesialis SPKD, kemudian Dr. Jaduli Melgianto SKM, kemudian Dr. Diki Rahman Ramdhani Mas. Jadi Bob Dua row. Ketua Pendidikan, Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat, ketuanya adalah Dr. Angga Rita Damayati. Minta Pak lama juga. Dan kita dari Bapak Gubernur Abdul Qadir MPD. Yang kedua Bapak Mustafa Kemal MPD dan Dr. Andes Joko Saksono. Mana Pak Joko? Kita panggil Pak Joko ya. Wartawan senior. Geser. Dua baris kayaknya. Dan berikutnya adalah Ketua Bidang Hukum dan Advokasi berikut anggota. Ketuanya adalah Mas Bagus Saryo Kartianto, Sarjana Hukum. Apakah ada? Oh ya, saya kira ada audiensi dengan Kemenko Ekonomi. Kemudian ini 2 anggota. Pertama Mas Julius Ibrani, Sarjana Hukum. Dan di luar kota, dan berikutnya adalah Mas Rio Priambodo. Bisa kenalkan ini dari saya. Tokoh muda. Kemudian Ketua Bidang Ekonomi Tembakau berikut anggota. Ketuanya adalah Dr. Teguh Dartanto, PhD. Nah, kemudian yang kedua anggota adalah Bang Jalal, kemudian Bapak Estro Daryanto Sihaluo, kemudian Bapak Rizky Kusuma Hartono PhD. Berikutnya adalah Ketua Bidang Komunikasi dan Media, Ibu Rati Harjono.
sedang ada di TPS. Sedang di awal jauh lebih baik. Dan anggota terdiri dari Dr. Mina Lukmaina, kami ahli komunikasi. Dan berikutnya Ibu Anastasia Maria Fitri. Ada? Oh, kemudian untuk bidang dan advokasi pemerintah, ketuanya adalah Dr. Hermawan Saputra SMMAS, yang baca Quran dan ahli talkshow di TV bersama saya. Kemudian anggotanya Mbak Krisna Puji Astuti. Langsung kita datangkan dari London beliau. Lama di London, pulang sudah lupa bahasa Jawa. Kemudian bukan saya, yang kedua anggotanya adalah Mbak Isniani Abbas Pekada. Ini saya lama ini menjalankan sampai untuk Bangkok 10 tahun berikutnya. Kemudian bidang pengembangan dana, ya, ketuanya adalah Ibu Yas di Untari Menayan, GPLT, Untari ya. Oh ya. Ya, kemudian yang kedua anggotanya adalah Dr. Nurul Nadia Hawil Musa. Terkait yang terbarukan kami sampaikan SKI kepada Ketua Umum Prof. Dr. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat untuk Bapak Ibu semua. Mohon untuk datang di tempat karena selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan naskah pelantikan yang akan disampaikan oleh Profesor Hasbul Tabrani. Tapi saya bacakan aja ya, malah kali nggak apa-apa ya. Oh iya. Baik, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan, baik yang hadir di sini maupun yang di Zoom. Di tadi ada di sana Mbak Dia, Dudung, Pak Sesro, terima kasih. Harusnya memang Dewan Pembina sedang kegiatan lain, maka saya membacakan naskah pelantikan untuk kita urus dalam acara sederhana ini. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ini pelantikannya kayaknya nggak pakai sumpah seperti pejabat negara. Itu dibacakan karena memang ini pekerjaan yang merupakan dedikasi kita yang mempunyai dan mau menyehatkan dan meningkatkan produktivitas bangsa. Saya bacakan naskahnya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan hari ini tanggal 23 Mei 2025, berdasarkan surat keputusan Komite Nasional Pengendalian Tembakau nomor 002 Komnas PT surat /SK /5 Romawi /2025 tanggal 23 Mei 2025 pada saudara-saudari yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut yang telah dibacakan oleh Sekjen Komnas Pengendalian Tembakau. Secara resmi pada hari ini saya lantik sebagai pengurus Komite Nasional Pengendalian Tembakau masa bakti 2025-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat taufik hidayahnya dan membuka jalan agar kita semua dapat mencapai tujuan kita di dalam menyehatkan bangsa dan meningkatkan produktivitas.
rakyat Indonesia. Jakarta 23 Mei 2025. Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Mas Bulata. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Prof. Hasbi dan seluruh jajaran pengurus sebagai seremoni serah terima secara simbolik. Mohon serah terima surat keputusan dari Bapak Tulus Abadi kepada Prof. Hasbullah Ramdhani. Terima kasih. Ini pengurus-pengurus yang lama yang telah memaksa atau untuk melanjutkan pekerjaan yang berat ini. Terima kasih. Saya punya kawan dukungan yang banyak. Saya selamat dulu ini. Terima kasih semuanya. Baik, mohon depan. Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau seperti 2025 sampai 2030. Dimohon kepada Prof. Hasbullah Ramdhani dan Dr. Rebecca untuk ke depan untuk menandatangani dokumen berita acara. Berikutnya dari perwakilan organisasi anggota Komnas Tembakau. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sebagai mengabadikan momen penting saat ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu untuk seluruh pengurus baru Komnas Pengendalian Tembakau. Mohon panitia dan foto bersama. Yang di atas boleh di bawah. Dari tim kerja harian ada tanda ucapan selamat untuk pengurus Komnas Pengendalian Tembakau 2025-2030 yang akan diserahkan oleh Bapak Taufik Hidayat yang kita kenal dengan Bob. Baik, kita foto bersama semuanya. Sudah siap? Ya, lihat di sini Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Senyum yang lebar. 1, 2. Dokter Feni kurang bicara dikit. Ya. Gini ya, siap. Hari ini bawa berpuasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Baik, untuk seluruh peserta ya tamu undangan yang hadir di sini mohon untuk maju ke depan. Semuanya. Oh, dari baik badan gitu. Dari baik begitu. Itu maju semua foto dari sini. Baik, silakan boleh kembali. Terima kasih. Iya, ini wakil bentar. Ini wakil ini komedi, wakil komedi. Bukan, wakil komedi. Saya tadi siapa? Dipanggil ya. Kalau jadi wakil aja kok. Tidak seperti Pak Kawan. Masih ada kok boleh. Boleh Bapak Ibu sekalian Pak Tulus. Kita foto bersama Pak Tulus. Dan satu, dua. Oke. Jangan lupa komentar. Oke, bebas. Jadi kalian jangan foto tempel aja nanti ya. Ya, dia punya. Baik, kita sini aja. Kita apa Ya, 3, 2. Oke. Sekali lagi 3, 2. Tahan masih ada. Oh, masih ada. Jadi tahan apa ya? 3, 2. Tuh, sekali lagi 3, 2. Gaya bebas 3, 2. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih untuk seluruh jajaran pengurus Komnas Pengendalian Tembakau dan seterusnya yang telah berjasa dan berdedikasi secara bersama-sama untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya serta produk tembakau. Dan kami ucapkan kepada Prof. Azbulah Rabbani beserta seluruh jajaran pengurus baru Komnas Pengendalian Tembakau bersalamati 2025-2024. Semoga dengan pengurusan baru ini Komnas PT menjadi organisasi yang lebih kuat, berdaya juang tinggi dan berkomitmen dalam upaya keberlanjutan. Untuk selanjutnya, mari kita dengar bersama sambutan dari Profesor Dr. Azbulah Rabbani sebagai Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau masa bakti 2025-2030. Kepada Prof. Azbulah, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sehat, swastiastu, namo buddhaya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman pengurus Komnas, dari Kepala yang lama, dan juga para pimpinan organisasi yang mendukung Komnas. Saya Komnas 23 ya. Dunia ya, karena dunia dari bagian berani ayat Tuhan yang Tuhan menebak. Oleh Pak tugas terkaitnya dari dulu yang bekerja luar biasa untuk mengembangkan ini dari 25 tahun yang lalu. Ya, saya terima kasih banyak. Pada hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman yang pada hari ini telah bersedia hadir, baik fisik di sini maupun di Zoom, ya Pak Dudung, Pak Sestro, apalagi yang sudah di sini tadi, Bu Naf juga sudah hadir. Ya. Memang tidak mudah untuk kumpul semua hadir, tetapi keberadaan kita pada siang hari ini juga sudah merupakan kebahagiaan buat saya. Yang tadinya saya sangat khawatir karena sebelum waktu itu dengan teman-temannya betul karena apa, menyadari pekerjaan yang sangat susah. Ya, Busung dari TCSI yang juga pasti tahu lah, sama Mulia itu juga ayatullahnya pengendali tembakau juga dari dulu yang saya tahu sulit sekali karena apa, urusan mengenai tembakau ini urusan yang mempunyai dua sisi power yang sangat kuat. Yang pertama adalah power uang yang paling sulit. Bukan kita yang punya uang, tapi yang menyebabkan masalah tembakau itu mempunyai insentif uang yang sangat besar. Kalau nggak salah itu belanja rakyat kita, saya sendiri bilang belanja mubazir, karena kebetulan saya lebih mendalami ekonomi kesehatan. Belanja mubazir rakyat kita setiap tahun itu sekarang sekitar 500 triliun rupiah. Lebih banyak dari buat belanja makan siang gratis. Ya begitu saja. Nah, itulah belanja rakyat kita. Belanja Kementerian Kesehatan tahun ini juga jadi seperti ya. Belanja JKF BPJS Kesehatan tahun kemarin 175 triliun, jauh cuma sepertiga. Dan itulah yang menjadi tantangan besar kita. Karena banyak duit di situ, maka banyak orang mempertahankan supaya konsumsi tembakau baik yang konvensional maupun yang elektrik kalau vape itu begitu tidaknya. Dan tentu saja dalam urusan uang selalu ada tantangan lain di mana rakyat kecil, petani tembakau, pekerja rokok itu kemudian dijadikan tameng. Oleh karena itulah kita berhadapan dengan setiap kali kita mau berjuang menaikkan cukai rokok, salah satu metode yang paling efektif terbukti di dunia menaikkan harga rokok, menaikkan cukai, selalu saja kita berhadapan dengan resistensi dan kadang-kadang juga demo para petani tembakau, para pekerja rokok. Karena memang mereka sudah ditanamkan pemahaman kalau dikendalikan nanti ekonomi kamu terganggu. Kalau kita bicara soal keuntungan, coba aja teman-teman lakukan review bagaimana kesehatan keuangan industri rokok luar biasa. Ya. Saya itu misalnya bikin terus total itu masih penjualan lebih dari 100 ribu.
lebih banyak uang anggaran kesehatan Kementerian Kesehatan. Tentu itu merupakan insentif buat mereka-mereka yang berbisnis. Jadi itulah yang mesti kita pahami. Oleh karena itu, minggu depan kita akan besok ini selalu organisir ISPO ya, Indonesia Conference Tobacco Conference. Sudah 10 tahun kita. Sebelumnya ada ISPO World Conference on Tobacco or Health. Makanya dulunya tobacco or health. Tidak. Tapi di Indonesia ini masih pilihannya tobacco health. Dari ini bersejarah perjuangan kesehatan. Berat sekali. Kenapa? Di antara itu di tobacco duitnya banyak, di health duitnya. Oleh karena itu teman-teman kita sadari tantangan kita, tapi juga tidak berarti kita menyerah. Berbagai tantangan justru menjadi pendorong buat kita terus bekerja, meskipun sampai tadi tidak ada upah jabatan, ya, demi Allah Tuhan dan sebagainya. Kalau pejabat negara memang harus sumpah karena digaji. Kalau kita ini gajinya Insya Allah kalau dalam agama Islam bilangnya Insya Allah nanti di akhirat. Jadi ini bagian dari PMA, penanaman modal akhirat. Harus kita berimannya di akhirat Insya Allah. Penantian kita adalah membuat orang tetap hidup sehat produktif, mencegah orang-orang yang tidak paham, tidak memahami dari keracunan yang dia tidak sadari. Oleh teman-teman sendiri, mencegah anak-anak kita yang merupakan generasi yang diharapkan menjadi generasi emas agar bisa memang bisa hidup sehat, produktif, mudah-mudahan menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Generasi cemas kenapa? Uang dari orang tuanya lebih banyak dipakai buat beli rokok daripada membeli konsumsi dan yang esensial otaknya. Saya belum titip data dari World Population Review tahun ini 2025, rata-rata IQ orang Indonesia 93 ya sudah naik, tapi rata-rata IQ Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura itu 106. Kita 93. Kawan saya Pak Agus Pambagio bilang, Pak dengar dia di TV juga sama Pak Wawan suka muncul televisi, adu kebijakan publik. Waduh, gue kira aja bisa sampai 95. Tapi sudah 5 kali ya. Kita beberapa waktu yang lalu ketemu Pak Turut, Dewan Ekonomi Nasional, mau bangun ekonominya diperbaiki, kalau rakyatnya uangnya dibangun kemudian dipakai buat beli rokok, bukan beli. Ini yang dilihat sebagai sebuah masalah kesehatan, ini adalah masalah produktivitas bangsa. Dan inilah tantangan kita yang belum dipahami. Sebagian besar pejabat kita, akademisi, melihatnya produksi rokok adalah sumber pendapatan negara. Yang sangat memalukan sebetulnya karena cukai itu walaupun naik besar tahun ini 230 triliunan adalah uang. Ini yang mesti kita sosialisasikan, adalah uang denda kepada rakyat yang perilaku hidupnya tidak sehat dan merusak kesehatan lingkungan. Jadi bukan kontribusi. Dari banyak pejabat, banyak kiai, maaf kiai ini bawaannya dari NTB, banyak kiainya situ, tapi juga banyak produksi tembakau. Tantangan berat, ya. Begitu juga di Jawa Timur banyak kiai yang justru melihat industri rokok adalah pahlawan bagi
daerahnya karena memberikan kontribusi ekonomi. Dia tidak paham bahwa sebetulnya umat rakyat sendiri dari saya pasti tahu betul daerah Jawa Timur pendapatan dari bahwa Jawa Timur itu industri rokok berjaya lah di situ ya, karena memang dilihatnya volumenya besar, padahal yang nyumbang yang merokok banyak dari daerah lain, tapi hitungan akuntansinya ada di sana. Jadi tanda besar kita, jangan heran kalau upaya-upaya kita seringkali tidak mulus untuk mendapat respon dari pemerintah, pengendalian konsumsi tembakau yang lebih ketat, faktanya bahwa rokok berbahaya sangat minim, diskusi-diskusi publik tentang produktivitas rakyat kita sangat minim. Karena sebagian pejabat pemerintah mesti melihatnya dua hal yang sangat menguntungkan buat mereka di satu sisi, sementara yang kita khawatirkan, kita perjuangkan belum banyak terdengar, belum banyak dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga belum paham betul tentang bahaya rokok karena hubungan sebab akibatnya bersifat komunitas, tidak mudah dirasakan. Inilah tantangan kita. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan rapat untuk menyusun. Saya sudah punya konsep habis diomelin sama Pak Kementerian. Di punya takut dia datang dari saya sendirian aja. Coba dari keluarga dari Pak Emil meminta saya, yuk kita lakukan role model. Saya di pemerintah. Yakini saya bahwa rokok itu memang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Yakin saya tidak meyakini. Tapi pada ujung akhirnya sudah berubah segala macam. Yang paling efektif negatif baik. Kenapa saya melihat nggak mau negatif baik? Waduh, saya nggak suka. Tanya bapak saya. Tapi itu bagus sekali. Nanti saya bagian dari yang kita mesti perjuangkan. Sederhana, Prof. Emil menyampaikan itu sudah berapa tahun melakukan Komnas tadi katanya sudah 25 tahun ya, saya mohon maaf baru masuk. Itu bagian yang nanti kita bahas setelah ini kita akan untuk visi kita, strategi kita, dan itu yang boleh Prof. Emil tentu akan bantu dari Prof. Emil dengan usah dulu ke Prabowo itu bom atomnya, kita mulai dari perang yang itu bom atom mulai tidak lingkungannya. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali terima kasih pada teman-teman yang telah bersedia mendukung bersama-sama kita memperjuangkan. Terima kasih teman-teman organisasi pendukung Yayasan Kanker, Yayasan Jantung, WSDT, YAPI, IDI, Boy, dan tentu saja ini tadi saya dikasih kabar tolong wakili PBI juga, terus saya masih jadi pembina, begitulah kerjaan saya lebih banyak. Alhamdulillah baru dipecat oleh Donald Trump. Tadinya saya menjaga proyeknya USAID, karena Ibu balik, jadi saya ada waktu juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai cerita dari Bapak tadi, selanjutnya akan ada penyusunan visi dan strategi. Semoga strategi yang kita lakukan menjadi strategi yang masif dan komprehensif untuk pengendalian tembakau yang lebih baik lagi. Tidak terasa Bapak Ibu, kita semua sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah hadir di sini, kepada Dewan Pembina, dengan segala yang telah hadir di Ibu,
Kemudian Bapak Ibu pengurus, terima kasih kepada Bapak Ibu organisasi anggota dan semua Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Profesor Yosef Reni sebagai Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau dan seluruh jajaran pengurus. Semoga dengan perkembangan semangat baru, warna baru, perjuangan yang baru, khususnya berjuang dengan kesehatan masyarakat dan melindungi seluruh masyarakat dari budaya industri rokok. Baik, akhir kata saya dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Sebagai saya maksud undur diri, saya punya rambut yang kebetulan saya mungkin tidak ada 2 malam, jadi mohon capeknya ya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli baju. Selamat datang ke pengurusan yang baru. Semoga Komnas Pengendalian Tembakau menjadi lebih maju. Terima kasih akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya ini kita bisa dipotong di ruang makan. Jadi potong-potong kayak dipakai makan. Ibu silakan. Terima kasih. Mana ini? Tuh, belum pada makan, belum makan tuh. Satu, yang belum pada makan, makan.
Bagi Bapak Ibu pengurus dan para undangan yang belum sempat makan siang, boleh makan siang di dalam ruang makan besar. Izin sekali lagi buat Bapak Ibu para undangan dan yang belum sempat makan siang, bisa kami sediakan makan siang di dalam ruang rapat besar. Bagi Bapak Ibu para yang belum sempat makan siang, boleh
Salam ya. Ini bagus, bukan itu bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus.
Laptopnya. Maaf ya Mas, Oke. makasih ya. Siap-siap. Biarin aja. Siap. Wawan mana dia Wawan? Oh ada di situ. Oh iya. Saya kira. Hah? Saya kira. Ya ya. Oke. Siap. Pasti. Nah. Terima kasih. Mas, kalau dia jangan pakai baju jurnalis lagi. Tuh gerilya mana? Tuh dia, jangan Oh, kenapa jurnalis sih?